Untuk sejarah singkat, sejarah awal penemuan situs Candi Bojong Menje ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 2002 oleh warga setempat yang sedang melakukan aktivitas kerja bakti gotong royong di area pemakaman. Nah, jadi sebelum ada ditemukan situs cagar budaya, lahan ini itu sebagai pemakaman umum warga Bojong Menje. Berarti sebelumnya ini pemakaman ya? Sebelumnya ini pemakaman. Nah, setelah ditemukan situs cagar budaya oleh warga, baru dilaporkan ke pihak terkait. Nah, keesokan harinya langsung ditindaklanjuti, langsung dieskavasi, dan benar dinyatakan bahwa ini merupakan penemuan situs cagar budaya. Seperti itu. Berarti karena sebelumnya lahan ini itu kan makam gitu, pemakaman. Kira-kira pemakaman yang udah ada itu dipindahkan atau gimana? Ya, setelah ada temuan situs cagar budaya, lahan ini dibebaskan oleh Pemprov Jabar dan membeli lahan baru untuk pemindahan jenazah. Jadi semua jenazah yang di area makam ini tuh semua dipindah. Kan ini tuh candinya terpisah-pisah Ya. ibaratnya. Menurut aku sendiri, faktor utama mengapa candi ini bisa berpisah kayak gini tuh kayak gimana gitu? Ya. Kenapa? Sebenarnya faktornya itu ada dua kemungkinan. Yang satu faktor alam, entah itu ada gempa ataupun banjir yang merusak struktur bangunan candi. Nah, yang kedua faktor manusia, tapi secara ketidaksengajaan karena dulu ini difungsikan sebagai makam, makanya pas penggalian kubur kalau misalkan ketemu batu itu biasanya diratain atau dirusakin. Makanya banyak juga bagian-bagian bangunan candi yang hilang atau yang tidak utuh, karena ya kemungkinan itu dulunya itu berfungsi sebagai makam dihilangkan gitu. Berarti aslinya tuh Candi Bojong Menje itu lokasinya bukan di sini? Lokasinya di sini. Oh, lokasi candinya sebelumnya tuh aslinya di sini? Aslinya memang di sini karena memang sudah ribuan tahun, terus difungsikan oleh warga setempat dijadikan tempat pemakaman umum. Oh begitu. Berarti emang aslinya sebelum ini tuh di sini ada candi gitu? Ya, Lalu sebelumnya memang ada baru candi. jadi pemakaman umum? Ya, berfungsi. Oh begitu. Oke. Terus di sini tuh pernah ada penelitian lanjutan gitu nggak Kang? Untuk cari sisa-sisa, mungkin kan ini kan belum lengkap ya, ada yang hilang gitu. Ya. Ada nggak penelitian lanjutan untuk mencari bagian-bagian yang hilangnya itu gitu untuk Ya. rekonstruksi? Pernah ada dilakukan ekskavasi atau penggalian di area industri atau di area pabrik. Karena memang hasil penelitian sementara untuk situs Candi Bojong Menje kan merupakan peninggalan abad ke-6 Masehi dan dengan radius sampai 4 hektar luas wilayahnya itu. Makanya mencoba ditelusuri, mencoba dieskavasi di luar wilayah yang ada sekarang, dan benar ditemukan ada benda cagar budaya, cuman berhubung belum ada tindakan pembebasan lahan atau ekspansi, makanya ditutup kembali seperti itu. Berarti sisa-sisa candi di luar lingkungan ini tuh kemungkinannya masih banyak ya Kang? Kemungkinan besar tersebar. masih ada dengan radius sampai 4 hektar. Nah, untuk Candi Bojong Menje menurut para ahli merupakan candi kompleks, bukan candi tunggal. Dengan radius 4 hektar ya otomatis terindikasi di luar wilayah sekarang ini masih banyak situs cagar budaya. Gitu. Berarti candi kompleks, berarti Candi bukan kompleks, hanya satu. bukan hanya satu bangunan candi. Kayak Borobudur gitu ya? Kalau Borobudur tunggal, kalau yang kompleks itu seperti Prambanan. Nah, yang banyak sering yang gitu. ya yang berjajar-jajar gitu. Oke. Kalau dari upaya pelestarian untuk candi ini tuh yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar sini tuh apa aja Kang? Kayak gimana? Ya, kalau untuk upaya dari pemerintah ya salah satunya yang tadi itu melakukan pembebasan lahan di area penemuan situs cagar budaya.
Terus upaya selanjutnya itu pembatasan wilayah atau pemagaran lah, itu kan salah satu tindakan penyelamatan sementara. Terus juga penempatan pelang atau papan larangan, papan petunjuk arah gitu. Kalau upaya dari masyarakat atau warga setempat, ya mungkin salah satunya saya di sini bertugas untuk menjaga dan melestarikan situs cagar budaya seperti itu. Sebelumnya aku penasaran juga nih Kang, kan batunya ada sebelah sana, sebelah sini sama sini. Ya. Itu tuh perbedaannya apa ya? Ada nggak? Sebenarnya untuk perbedaan semuanya sama saja, hasil ekskavasi atau penggalian di satu titik yang dibuat kayak kolam itu mangkokan beton. Nah sebenarnya yang di luar sama yang di dalam semuanya hasil penggalian dari satu titik dari sana. Cuman untuk sementara pemerintah melakukan pencegahan atau penyelamatan sementara, makanya dialihkan ada yang di luar ada yang di dalam. Nah, kalau lebih spesifiknya yang di luar itu lebih ke struktur bangunan candi atau kaki bangunan. Itu makanya bisa dilihat bertingkat atau bertahap. Ya, yang di luar. Kalau yang di dalam indikasinya tuh lebih ke badan bangunan sama atas bangunan. Makanya banyak juga yang berbentuk unik gitu. Tapi ada ini kasih kan rencana tempat ini tuh mau dijadiin salah satu objek wisata gitu, pengembangan objek wisata itu ada rencana. Kalau untuk rencana sebenarnya ada, cuman tersandung banyak permasalahan lah, kompleks ya untuk wilayah pun bisa dilihat ini kan dikelilingi sama dua industri yang tidak gampang lah untuk menuju ke arah sana gitu ya. Mungkin salah satunya pengajuan izin ataupun pembebasan lahan baru bisa ditingkatkan ke wilayah lebih luas, ekskavasi lebih luas dan bisa direkonstruksi ulang. Untuk ekskavasi lanjutan itu kira-kira ada kejelasannya nggak Kang sampai sekarang ini? Sampai sekarang masih belum ada karena masih belum terkait izin lah yang jadi masalah terbesarnya itu terkait izin dan pembebasan lahan itu yang masih belum tahu sampai sekarang. Sudah 2 dekade lebih nih, sudah 23 tahun situasi dan kondisinya masih tetap sama seperti penemuan dari awal. Mungkin ada beberapa perubahan seperti ini cukup baru buatan kemarin Oktober 2024. Selebihnya ya bisa dilihat kondisi bangunannya seperti apa. Ada beberapa juga yang sudah roboh, sudah hilang, pagarnya juga termakan usia dan lain sebagainya. Harapan saya secara pribadi tentang situs Candi Bojong Menje mendorong dan mendukung kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga dan melindungi situs cagar budaya. Karena ini merupakan suatu aset, suatu harta benda yang ditinggalkan oleh leluhur kita yang perlu kita jaga dan lestarikan. Ini bisa dijadikan menjadi bahan bidang keilmuan baik itu secara geografis, sosiologi, budaya, agama, apapun itu bentuk keilmuannya bisa bersumber dari situs Candi Bojong Menje. Nah, harapan saya bisa untuk dikunjungi, lindungi dan lestarikan. Hatur nuhun.